Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kemarin kita sudah mengawali surat baru, yaitu surat Al-Hajj. Kita ulangi kembali. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Para jemaah sekalian, kita coba baca kembali ayat ini, mudah-mudahan masih bisa menemukan yang lain. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Panggilan wahai manusia itu di dalam Al-Quran terulang 14 kali. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu 14 kali. Seperti kemarin sudah kita terangkan bahwa kata annas yang artinya manusia itu memiliki arti people, masyarakat. Masyarakat secara umum, masyarakat secara luas, masyarakat dengan segala pluralitasnya, dengan segala perbedaannya, dengan segala keberagamannya, itu adalah annas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Oleh para ulama, kata yang berbunyi ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu dijadikan salah satu indikasi jika ayat itu turun di kota Mekah. Jadi para jemaah, ayat surat Al-Hajj ini sendiri di dalam mushaf ini ditulis Madaniyah. Ditulis Madaniyah, turun di kota Madinah. Tetapi sungguh kalau nanti dibuka di dalam tafsir, ada sebagian yang menyebut surat ini Makkiyah karena adanya kata ya ayyuhan nas. Tetapi pendapat yang lebih kuat, surat ini adalah Madaniyah, namun sebagian ada yang bersifat Makkiyah. Baik. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu rabbakum. Seperti kemarin sudah kita sampaikan, ada dua surat yang diawali dengan kata ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Surat ini dan surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah. Kalau surat An-Nisa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu semua kepada Tuhanmu. Bertakwalah kalian kepada Rabb
kalian. Para jemaah sekalian, seperti yang secara umum kita pahami bahwa kata takwa itu sering dimaknai melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu adalah makna takwa. Namun secara bahasa, takwa itu artinya melindungi atau menjaga. Itu arti takwa secara bahasa. Melindungi atau menjaga. Bagaimana orang itu melindungi diri sendiri? Bagaimana orang itu menjaga diri sendiri? Bagaimana manusia itu melindungi dan menjaga dirinya? Caranya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu secara sederhana begitu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia dengan segala keberagamannya. Wahai manusia dengan segala perbedaannya. Wahai manusia dengan segala pluralitasnya. Ittaku, bertakwalah kalian semua. Jagalah, lindungilah, selamatkanlah diri kalian semua dengan menjalankan perintah Tuhanmu dan meninggalkan semua larangan Tuhan. Rabbakum itu diterjemahkan Tuhanmu. Rob sendiri itu nanti kalau di dalam kamus bahasa Arab artinya banyak. Ada berarti Malik. Arti Rob itu berarti Malik, pemilik. Ada berarti Sayyid, penguasa. Ada berarti Mudabbir, yang mengatur. Ada berarti Mun'im, yang memberi rezeki, yang memberi nikmat. Ada yang berarti Qayyum, mengatur dengan sendirinya, mengelola dengan sendirinya. Itu beberapa arti. Tetapi secara umum kata Rabb secara umum, kata Rabb itu bisa disederhanakan menjadi pencipta, penguasa, dan pengatur. Jadi kalau begitu, wahai manusia, jaga, lindungi, dan selamatkan diri kalian dengan cara menjalankan perintah Tuhanmu dan menjauhi larangannya. Tuhanmu itu adalah penciptamu, penguasamu, dan yang mengatur dirimu. Nah, itu kalau diurut seperti itu. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Kalau kita menyeru kepada manusia, yang beragam, yang berbeda-beda, yang bersifat plural, yang tidak sama. Kalau kita menyeru berdakwah di tengah manusia dengan semua bentuk perbedaan dan keberagamannya, maka mestinya yang diseru adalah tauhid rububiyah terlebih dahulu. Artinya
kalau kita mau berdakwah kepada masyarakat luas yang sifatnya umum, kepada masyarakat pada umumnya, itu mestinya pendekatan pertama itu adalah pendekatan rububiyah. Pendekatan rububiyah itu gimana? Memperkenalkan Allah sebagai Tuhan. Kalau begitu, buktikan bahwa Allah itu Tuhan kita. Tuhanmu, Tuhan kalian. Tuhan itu punya sifat seperti apa? Tuhan itu pencipta. Tunjukkan bahwa Allah itu pencipta. Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh alam, Allah pemberi seluruh kenikmatan. Jadi dakwah yang ditujukan kepada masyarakat umum, masyarakat luas yang berbeda-beda pikiran, itu mestinya disatukan dulu dengan tauhid rububiyah. Ajaklah manusia mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kenapa? Karena siapapun manusia memiliki akal dan fitrah. Akal itu bisa menerima Allah sebagai Tuhan. Nah gitu loh. Artinya walau manusia itu berbeda, walau manusia itu beragam, walau manusia itu tidak sama, tetapi akal mereka yang menciptakan Allah. Dan akal itu punya karakter membuktikan, bisa menerima bukti bahwa Allah itu Tuhan. Setelah itu dengan sendirinya mereka akan menyembah Allah. Jadi ini mengandung pelajaran bahwa dakwah yang sifatnya terbuka, dakwah yang sifatnya umum, itu kalau begitu lebih menyentuh kepada analisa. Manusia itu diajak menganalisa, memikirkan, mentadaburi, merenungkan, mempelajari, membuktikan. Nah itu. Jadi akalnya yang disentuh. Karena nanti tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah itu dengan sendirinya akan terwujud jika dakwah tauhid rububiyah itu bisa diterima. Sederhananya, manusia itu kalau sudah ngerti Allah itu pencipta, dengan sendirinya akan menyembah Allah semata. Itu sederhananya. Manusia tidak bisa diajak menyembah Allah kalau tidak mampu membuktikan Allah itu Tuhan. Jadi buktikan dulu bahwa Allah itu Tuhan, baru mereka akan menyembah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian. Nah, terlebih lagi orang kafir, khususnya di era jahiliyah, meskipun mereka itu tidak mau menyembah Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit? Ya Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Ya Allah. Siapa yang menciptakan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan? Ya Allah. Siapa yang memberi kehidupan, yang menciptakan kematian? Allah. Tapi kalau beribadah, mereka masih mensekutukan Allah. Itu artinya otak
akal manusia memang diciptakan memiliki karakter mampu membuktikan Allah itu adalah Tuhan. Nah, gitu. Kita lanjut. Inna zalzalatas sa'ah. Sesungguhnya goncangan. Zalzalah, ada surat namanya surat Az-Zalzalah. Zalzalah yang artinya goncangan itu sebenarnya adalah berarti pergerakan yang keras. Pergerakan yang keras menghasilkan kerusakan. Itu zalzalah. Diartikan goncangan. Jadi sesuatu yang bergerak tetapi menghasilkan kerusakan-kerusakan. Itu zalzalah. Inna zalzalatas sa'ah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat. Baik. Kata sa'ah ini mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Kata sa'ah itu di dalam Al-Quran 47 kali diulangi. Sa'ah sendiri di dalam bahasa Arab itu biasa dipergunakan untuk 3 makna. Sa'ah di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk menunjukkan 3 makna. Yang pertama, sa'ah berarti jam. Jam dalam arti waktu 60 menit. 1 jam 60 menit itu artinya sa'ah. Sa'ah. Saya pergi ke Lamongan membutuhkan waktu 1 jam. Itu berarti saya membutuhkan sa'ah wahidah. Nah, saya membutuhkan 1 jam. Itu berarti membutuhkan waktu 60 menit. 60 menit di dalam bahasa Arab itu disebut sa'ah. Jadi sa'ah itu diartikan 1 jam. Nah, 60 menit. Berikutnya, sa'ah itu juga bisa berarti tempo waktu tertentu. Jadi sifatnya umum. Atau bisa diartikan sa'ah itu berarti waktu. Waktu itu nggak ada batasnya. Pokoknya waktu gitu aja. Waktunya kapan? Nah, oh sudah datang waktunya. Itu juga bisa digunakan kata sa'ah. Yang terakhir, kata sa'ah berarti kiamat atau kehancuran. Karena itu di dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, jika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka fantadiri sa'ah. Tunggulah sa'ah. Sa'ah itu apa? Kehancuran. Nah, kiamat itu adalah waktu. Kiamat itu waktu yang misteri, datangnya ditandai dengan goncangan-goncangan yang menghancurkan, dan itu tidak bisa ditunda. Nah, maka kematian itu juga bisa disebut sa'ah. Karena datangnya kematian berarti kehancuran bagi manusia. Dan adakah kehancuran yang lebih nyata dibanding kematian? Tidak ada. Hancurnya tubuh kita karena kecelakaan masih bisa diperbaiki. Hancurnya tubuh kita karena sakit masih bisa diobati. Tapi kalau hancurnya tubuh kita karena nyawa berpisah dari raga, nggak ada obatnya. Kecuali dibungkus kain kafan,
lalu dimasukkan ke liang lahat. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahim.